Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Salsabila Hidayah, Abdillah Nafal Abror, Dia Ayu Ningtyas, Dina Zainia, Marzuki Alwi, dan Adela Fauziah Imadani akan membahas mengenai materi yang berjudul perubahan kenampakan bumi dan benda langit. Pernahkah kalian mengamati benda-benda yang ada di langit seperti bulan, bintang, dan matahari? Bila diperhatikan, langit pada malam hari akan tampak bulan dan bintang, sedangkan pada siang hari kalian akan melihat matahari. Dan pernahkah juga kalian mengamati kejadian-kejadian yang ada di bumi kita? Pada materi kali ini kita akan belajar mengenai keberadaan bumi dan benda langit serta pengaruh-pengaruh benda langit terhadap bumi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita simak penjelasannya. Perubahan kenampakan bumi. Permukaan bumi selalu mengalami perubahan seiring waktu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti terjadinya siang dan malam, pasang surut air laut, pengikisan daratan, badai, gempa bumi, cahaya matahari, dan kebakaran hutan. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Peristiwa siang dan malam terjadi secara bergantian. Sebenarnya, siang dan malam terjadi karena bumi berputar pada porosnya, yang disebut dengan rotasi bumi. Sekali berotasi, bumi memerlukan waktu 23 jam 56 menit yang bisa dibulatkan menjadi 24 jam. Karena bumi berotasi, daerah tertentu di permukaan bumi tidak terus-menerus menghadap matahari. Bagian bumi yang menghadap ke matahari akan mengalami siang, sementara yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Bumi berotasi dengan arah gerakan dari barat ke timur. Akibatnya, matahari seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam di barat. Yang kedua, pasang surut air laut. Pasang merupakan peristiwa naiknya air atau disebut juga pasang naik. Sedangkan surut adalah peristiwa turunnya air laut atau disebut juga pasang surut. Penyebab utama terjadinya proses pasang surutnya air laut adalah gaya gravitasi bumi. Walaupun gaya gravitasi matahari juga mempengaruhi, namun pengaruhnya tidak terlalu besar. Hal ini dikarenakan jarak bumi ke matahari sangatlah jauh, berbeda dengan jarak bumi ke bulan. Yang ketiga adalah penikisan daratan. Salah satu penyebab perubahan kenampakan bumi adalah terjadinya penikisan daratan. Penikisan dapat terjadi di berbagai tempat di permukaan bumi. Penikisan ada 4 macam, yaitu 1. Penikisan oleh aliran air, 2. Penikisan oleh hujan, 3. Penikisan oleh angin, dan yang keempat adalah penikisan oleh gelombang laut. Yang keempat adalah badai. Selain oleh air, daratan dapat mengalami perubahan yang disebabkan oleh udara atau angin, yaitu yang disebut dengan badai. Badai merupakan angin yang bertiup saat kencang. Pada saat badai, biasanya juga diikuti perubahan cuaca setelah tiba-tiba, serta gemuruh petir yang sangat kencang disertai dengan kilatan-kilatan. Badai dapat mengikis daratan dan menghancurkan apa saja yang ada di permukaan tanah. Pohon yang besar pun bisa tumbang karena badai. Bangunan rumah hancur, genting-genting rumah berterbangan, dan lahan pertanian akan rusak. Yang kelima, gempa bumi. Gempa bumi ada yang disebabkan oleh aktivitas gunung Merapi yang disebut gempa vulkanik dan gempa tektonik akibat terjadi patahan lempengan lapisan bumi di bawah permukaan laut dengan kedalaman mencapai puluhan kilometer. Apabila terjadi retakan lempengan bumi di dasar laut, gempa yang terjadi dapat mengakibatkan tsunami, yaitu terjadinya gelombang air laut yang sangat besar dan tinggi sehingga air laut terhempas menuju daratan sepanjang pantai, bahkan bisa mencapai jarak 5 km yang menghancurkan seluruh yang ada di daratan. Kekuatan gempa bumi diukur dengan alat seismograf.
Kekuatan gempa mencapai 4-5 skala Richter dapat menyebabkan runtuhnya rumah-rumah, sedangkan bencana tsunami terjadi akibat gempa mencapai 8 skala Richter. Pada poin yang keenam ada cahaya matahari. Panas cahaya matahari dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Panas matahari dapat mengakibatkan batuan menjadi lapuk. Lapukan batuan dapat menghasilkan pasir dan lapisan tanah baru. Batuan di gurun selalu mengalami perubahan suhu yang sangat tajam. Itulah sebabnya batuan di gurun lebih cepat mengalami kehancuran atau pelapukan daripada batuan yang ada di Indonesia. Panas matahari pun dapat mengakibatkan tanah menjadi kering dan menguap, sehingga membuat retakan. Demikian pula pohon dan semak belukar di hutan menjadi kering. Panas yang kuat jika terkena ranting kering dan dedaunan dapat menimbulkan api yang akibatnya menjadi kebakaran hutan dan terjadi pada musim Selanjutnya pada poin yang ketujuh ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah salah satu bencana yang sering terjadi karena adanya kobaran api di suatu tempat. Bencana ini dapat berakibatkan memusnahkan harta benda dan lingkungan sekitarnya. Pada musim kemarau panjang, banyak pohon yang meranggas. Ranting dan daunnya yang kering banyak yang berguguran di tanah. Jika hal ini terus terjadi di suatu hutan, maka panas matahari yang terik dapat mengakibatkan kebakaran. Kebakaran hutan juga disebabkan oleh manusia. Misalnya, ada orang yang membuang puntung rokok atau meninggalkan perapian yang masih menyala di hutan. Itulah sebabnya kita semua dilarang meninggalkan api unggun dalam keadaan menyala saat berkemah di hutan. Pembakaran hutan untuk lahan pertanian juga mengakibatkan kebakaran yang disebabkan oleh manusia. Jenis kebakaran ini banyak terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dapat mempengaruhi bentuk dataran. Dataran ini yang pada mulanya menghijau karena ditumbuhi pepohonan ini juga dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Selanjutnya adalah perubahan penampakan benda langit. Selain bumi, di alam semesta juga terdapat benda langit lainnya seperti matahari, bulan, bintang, asteroid, dan meteoroid. Namun benda langit yang dapat dipelajari penampakannya secara langsung tanpa alat tentu antara lain bintang, matahari, dan bulan. Yang pertama adalah penampakan bintang. Benda langit yang terlihat jelas dan diamati perubahannya adalah bintang, terutama pada malam hari. Bintang berukuran sangat besar, namun karena jarak yang sangat jauh dengan bumi, kita hanya dapat melihatnya seperti cahaya berkedip di malam hari. Sebenarnya, bintang bersinar setiap saat, namun karena jarak yang jauh, maka cahayanya kalah kuat dengan cahaya matahari. Oleh karena itu, bintang tidak terlihat pada siang hari. Bintang termasuk benda langit yang dapat mengeluarkan cahaya sendiri. Di alam semesta, banyak sekali terdapat kumpulan atau gugusan bintang yang disebut galaksi. Letak bintang ada yang berdekatan dan ada juga yang menyebar. Bintang-bintang yang berdekatan digabungkan sehingga terbentuk suatu susunan yang dinamakan rasi bintang. Rasi bintang ada beberapa macam, yaitu rasi bintang pari, rasi bintang duduk, rasi bintang waktu, rasi bintang Scorpion. Itu tadi penampakan bintang. Selanjutnya adalah penampakan matahari. Bintang yang terdapat dalam tata surya kita adalah matahari. Setiap hari, posisi matahari tampak selalu berubah-ubah. Matahari terbit di sebelah timur, kira-kira pukul 5 pagi. Kemudian seolah-olah bergerak perlahan dan posisi matahari semakin tinggi di siang hari. Lewat tengah hari, matahari akan bergerak turun menuju barat hingga akhirnya tenggelam sekitar pukul 5:30 sore. 3. Penampakan bulan. Saat langit cerah di malam hari, tidak ada hujan dan tidak dalam keadaan berawan, muncullah benda langit yang sangat terang, tetapi tidak seterang matahari. Kira-kira benda langit itu apa ya?
Ya, benar sekali, benda langit itu adalah bulan. Kalian tahu nggak, sebenarnya bulan itu tidak memancarkan cahayanya sendiri loh, melainkan bulan memancarkan cahaya dari matahari, sehingga bulan tampak begitu terang. Bulan merupakan satelit bumi, karena bulan selalu mengitari bumi pada peredarannya. Bulan juga melakukan 3 gerakan sekaligus. Kalian tahu nggak apa ketiga gerakan itu? Ya, benar sekali. Ketiga gerakan itu adalah rotasi bulan, revolusi bulan terhadap bumi, dan revolusi bulan terhadap matahari. Skala revolusi bulan sama dengan skala rotasinya. Itulah sebabnya muka bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Bulan beredar mengelilingi bumi dalam waktu 29,5 hari. Sampai bulan tampak seperti keadaan semula atau disebut bulan sinodis. Adapun waktu yang diperlukan bulan untuk mengelilingi bumi sepanjang 360 derajat adalah 27,3 hari. Bulan ini biasanya disebut bulan sideris. Teman-teman, pernahkah kalian memperhatikan bentuk bulan? Lalu mengapa bulan dapat berbentuk bulan penuh dan bulan sabit? Kira-kira kenapa ya? Hal itu terjadi karena bulan mengelilingi bumi. Perubahan-perubahan kenampakan bulan atau disebut fase-fase bulan. Kedudukan bulan baru atau bulan mati merupakan awal atau akhir dari revolusi bulan. Pada kedudukan ini, permukaan bulan yang menghadap ke bumi tidak terkena cahaya matahari, sehingga bulan tidak tampak dari permukaan bumi. Jika bulan bergeser ke arah perempat pertama, maka akan tampak seperti bulan sabit. Pada kedudukan perempat pertama, permukaan bulan tampak setengahnya. Kemudian bulan bergeser ke arah perempat kedua sehingga bulan tampak lebih besar. Akhirnya pada kedudukan perempat kedua, permukaan bulan tampak seluruhnya sehingga terjadilah bulan purnama. Selanjutnya, bulan tersebut akan kelihatan mengecil dan kelihatan setengahnya ketika berada pada posisi di perempat ketiga, hingga akhirnya lenyap pada saat muncul bulan baru. Nah, bagaimana teman-teman? Itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami mengenai perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami oleh kalian semua dan semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, baik itu disengaja ataupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.